Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Rahmat dari kelas SPIB semester 6. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk pergi ke salah satu tempat bersejarah, salah satu tempat bekas peninggalan penjajahan Belanda, yaitu Jembatan Cirahong. Nah, Jembatan Cirahong ini merupakan salah satu jembatan bekas peninggalan penjajahan Belanda yang terletak antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Lalu bagaimana sejarah dan uniknya Jembatan Cirahong ini? Marilah kita lihat video selanjutnya. Perjalanan yang kami tempuh untuk sampai ke Jembatan Cirahong kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Di dalam perjalanan, sungguh saya melihat keindahan alam yang luar biasa indahnya. Sawah-sawah dan kebun-kebun ada di mana-mana, sehingga perjalanan pun tak terasa dan saya pun sudah sampai di Jembatan Cirahong ini. Merupakan salah satu jembatan bekas peninggalan penjajahan Belanda, yaitu Jembatan Cirahong. Ya, Jembatan Cirahong ini merupakan salah satu jembatan kereta api yang terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Tepatnya yaitu di Manonjaya, Tasikmalaya. Saat ini saya sedang berada di salah satu jembatan eksotis di Tasikmalaya. Ini merupakan salah satu jembatan Cirahong ya. Nah, jembatan ini merupakan salah satu jembatan bekas peninggalan penjajahan Belanda, kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1893. Dan bagaimana cerita asal, sejarah, dan uniknya jembatan ini? Mari kita lihat video selanjutnya. Jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong merupakan jembatan legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1893. Jembatan ini berdiri kokoh di atas Sungai Citanduy. Sungai tersebut merupakan perbatasan antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, jika kita sedang melakukan perjalanan dari Ciamis ke Tasikmalaya atau sebaliknya, serta menggunakan jalur alternatif, kita akan melewati jembatan ini, yaitu Jembatan Cirahong. Dengan panjang 202 meter, Jembatan Cirahong menggunakan struktur baja yang rapat. Pijakan jalannya menggunakan material kayu. Ketika melewati jembatan ini, kita dapat mendengar suara gemeletuk kayu yang terus beriringan dari awal sampai akhir jembatan. Ini merupakan salah satu jembatan Cirahong yang mana jembatan ini dibangun pada tahun 1893. Ini memiliki dua fungsi jembatan Cirahong ini. Yang atas sebagai rel kereta api dan di bawah ini sebagai roda 2 atau roda 4 untuk melewati Sungai Citanduy ini. Daerah Ciamis yang pada saat itu bernama Galuh dipimpin oleh Raden Ajeng Kusumadiningrat atau dikenal dengan sebutan Kanjeng Prabu. Beliau mendengar berita rencana pembangunan jembatan di atas Sungai Citanduy ini oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pada awalnya rencana pemerintah berupa pembangunan dua macam jembatan. Yang pertama untuk pejalan kaki dan pedati atau delman, dan yang kedua untuk jalur rel kereta api. Namun rencana tersebut akan menghabiskan biaya yang sangat mahal. Mengetahui hal tersebut, Kanjeng Prabu berdiskusi dengan pemerintahan kolonial Belanda untuk tetap membuat jalur rel kereta api yang melintasi Galuh. Mengingat jumlah penduduk dan mobilitas yang cukup tinggi, jalur rel kereta api sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, usulan tersebut pun direalisasikan dengan membuat satu jembatan yang memiliki dua fungsi, untuk akses pejalan kaki sekaligus jalur rel kereta api. Jembatan Cirahong terbuka selama 24 jam. Setiap sisinya dijaga oleh para pemuda setempat yang mengatur keluar masuknya kendaraan. Banyak warga dan pelancong pun yang sengaja datang untuk menikmati keindahan komposisi konstruksi jembatan ini, merasakan sensasi ketika melewatinya, atau sekedar bersantai-santai di warung-warung sekitar jembatan ini.
Cirahung ini salah satu jembatan yang cukup unik bagi saya, karena jembatan Cirahung ini memiliki dua fungsi. Bagian atas jembatan berfungsi untuk lalu lintas kereta api, sedangkan bagian bawah jembatan berfungsi untuk lalu lintas kendaraan roda 2 atau roda 4. Namun, kendaraan yang melintas harus bergantian masuk karena ukuran jembatan yang sempit. Sebagaimana kita ketahui bahwa Belanda membangun jalur rel kereta api di seluruh Pulau Jawa untuk memperlancar pengangkutan hasil perkebunan yang akan diekspor. Betapa Belanda sangat diuntungkan oleh sistem perangkutan kereta api ini. Selain mengangkut hasil perkebunan, dengan jalur kereta api ini, Belanda juga sangat efektif mengontrol kawasan jajahannya, terutama wilayah yang berada di pedalaman dan di bagian selatan Pulau Jawa. Tentu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah. Tentunya, kita sebagai warga Tasikmalaya dan Ciamis khususnya harus senantiasa mengeksplorasikan ide-ide untuk mengembangkan potensi pariwisata sejarah ini, karena ini merupakan salah satu aset yang sangat berharga dari peninggalan-peninggalan sejarah khususnya pada masa kolonial Belanda.